sama-sama extreme sport dan sama-sama main di ketinggian. Sensasinya main rappelling ini beda banget sama para layang. Nempel Pak, ikannya Pak. Nah, garang asam ikan keting dan ikannya udah mateng nih. Sekarang tinggal kita nikmatin aja. Dikelilingi barisan pegunungan, pantai, sungai, persawahan, hingga kebun, Malang menyajikan panorama alam yang tiada duanya. Banyak destinasi, baik yang sudah tersohor maupun masih tersembunyi, yang siap untuk dieksplorasi. Hari ini kita sedang berada di pantai selatan dan kita sedang menuju ke salah satu spot di mana kita bisa bermain para layang, para motor sekaligus camping. Kita mau kemana? Pantai Modangan. Kita mau ke Pantai Modangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Malang Selatan memang tersohor akan hutan dan pantainya yang masih alami. Ada sekitar 57 pantai yang berjejer di selatan kota apel ini. Akhirnya sampai juga kita di Pantai Modangan. Di sini pemandangannya luar biasa keren pokoknya. Apalagi tempatnya ini cocok banget dijadiin tempat buat camping. Nggak pakai lama kalau gitu, sekarang saya mau prepare dulu. Sekarang tenda sama awningnya udah kebuka semua. Nah, mumpung cuacanya bagus nih, kita mau mengisi waktu dengan main para layang dan para motor. Sekarang kita prepare dulu. Berjarak 70 km dari pusat kota Malang, Pantai Modangan terletak di Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Selain menikmati keindahan alam, di sini juga saya akan camping dan melakukan para layang dan para motor bersama keluarga saya. Saya akan take off dari atas Bukit Waung. Bukit setinggi 200 meter lebih ini menjadi lokasi ideal untuk lepas landas. Akhirnya nyampe juga di lokasi take off. Nah, uniknya di Pantai Modangan ini terdapat dua lokasi take off di dua kabupaten yang berbeda. Yang pertama di sana tuh. Lokasi take off yang ada di bukit di belakang saya ini terletak di Kabupaten Blitar, sedangkan yang kedua ini yang mau saya pakai buat terbang sekarang terletak di Kabupaten Malang. Nah, kebetulan di take off sekarang anginnya lagi cross kiri, jadi angin datang dari sebelah kiri kita. Tapi bisa dilihat windshocknya itu lurus, nggak banyak goyang, berarti anginnya lagi laminer nih, karena depan kita pantai dan nggak ada hambatan. Sebelum take off, wajib hukumnya mengecek 5 alat keselamatan, yakni helm, harness, tali dan tali cadangan, serta handy talkie. Alright. Oke, clear. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari atas langit, pemandangan Pantai Modangan ini memang luar biasa. Kontur alam Pantai Modangan yang lepas membuat penerbangan kali ini bebas hambatan dan turbulensi. Benar-benar surganya para layang. Emang angin pantai ini nikmat banget rasanya. Wah, apalagi dengan suguhan pemandangan yang indah banget. Kita bisa lihat perbukitan hijau dari Bukit Waung, Pantai Modangan. Kita terbang pas banget menghadap ke laut. Dan kalau bisa dilihat di depan saya ini berbatasan dengan Cakrawala itu langsung Samudra Hindia. Jadi, wah, seger banget liatnya.
Hamparan pasir putih sejauh 1 km juga terlihat jelas. Di pasir itulah nanti saya akan mendarat. Di sepanjang hamparan pantai ini sebenarnya kita mau bebas landing dimanapun bisa. Tapi karena kita terbang barengan, saya akan landing di tempat adik saya landing. Kebetulan adik saya udah take off duluan, jadi saya mengikuti jalurnya. Jadi kalau kita nggak terbang sendirian, kita terbang rame-rame, itu ada yang namanya lalu lintas udara yang harus kita perhatikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mendarat di pantai membutuhkan teknik yang berbeda jika dibandingkan dengan mendarat di gunung. Di pantai butuh approach yang lebih tinggi. Happy landing akhirnya. Enak banget emang terbang di pantai. Tapi karena penerbangan kita cuma sebentar, aku nggak mau langsung lipat parasut nih. Mau main ground handling dulu sama adik-adik aku. Kayak main layangan gitu. Selesai para layang, kini waktunya menyaksikan keluarga Gimana nih? saya Bentar, beraksi dengan para motor. Aman. Nah, setelah para layang landing, sekarang saatnya para motor untuk take off. Para motor ini take off-nya nggak perlu dari tempat ketinggian, makanya take off-nya di area landing para layang tadi. Udah siap buat take off, sekarang tinggal nyalain mesinnya aja. Aduh, berat. Satu kali. Gak kuat. Biar adik aja yang nyalain. Langsung. Mantap. Hah? Berbeda dengan para layang, para motor tidak butuh tempat tinggi untuk lepas landas. Para motor bisa take off dari mana saja asal tempatnya lapang. Nah, kenapa para motor dan para layang terbangnya harus dipisah? Karena hembusan angin dari mesin para motor berbahaya untuk para layang dan bisa membuatkan parasut tidak stabil. Keberadaan baling-baling yang digerakkan mesin berkapasitas 350 cc membuat sang pilot bisa terbang atau istilahnya power paragliding. Meski terlihat mudah, terbang dengan para motor tidak bisa sembarangan. Setiap penerbang solo, baik itu para layang atau para motor, harus sudah memiliki lisensi melalui pelatihan khusus. Nah, yang barusan ini namanya touch and go. Jadi nggak bener-bener landing, menepakkan kaki ke tanah, habis itu take off lagi. Mantap! Seru nggak? Seru dong! Jangan ditanya. Nah, para motornya udah landing, semua pasti pada capek nih. Sekarang saatnya saya untuk pergi mencari bahan untuk makan kita. Petualangan saya berlanjut. Masih di pantai selatan Malang, kali ini saya akan mencari salah satu hasil laut favorit nelayan di sini. Sekarang saya mau mencari lobster di tempat yang lokasinya nggak jauh dari Pantai Modangan. Namanya Pantai Watu Lepek. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Watu Lepek menjadi lokasi yang pas untuk berburu lobster. Dasarnya yang berbatu karang menjadi habitat ideal lobster berkembang biak. Ini pertama-tama kita mau pasang umpannya dulu. Kalau orang sini sih bilangnya ini namanya rungken, yang bakal dimakan sama lobsternya nanti. Gimana Pak pasangnya? Sini. Oh, Pak. Dibuka dulu aja. Nah, cara pemasangan umpannya pun unik. Jadi rungkennya ditusuk dulu, lalu dimasukin ke dalam
benang gini, jadi kayak ngejahit gitu. Nah, ini jaring yang kita pakai pun juga unik bentuknya, bulat terus jaringnya besar-besar kayak gini. Namanya kalau di sini blengker. Saya harus hati-hati mengingat ombak pantai selatan ini tepat berada di tepi Samudra Hindia. Pantai yang terletak di Desa Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ini bisa dikategorikan sebagai hidden gem karena lokasinya yang berada di balik bukit dan jarang dikunjungi wisatawan. Nah, untuk memasang umpan di sini kita harus benar-benar memperhatikan langkah karena selain karangnya yang licin, di bawah juga banyak bulu babi nih. Pokoknya jangan sampai kena bulu babi. Nah, uniknya dari jaring ini adalah di jaringnya terdapat dua paku kayak gini nih. Fungsinya dari paku ini adalah untuk dikaitkan ke batu supaya tidak hanyut terbawa ombak. Kita nyari batu yang berlubang dulu buat dipasangin. Jaring yang saya pasang ini sebetulnya berfungsi sebagai perangkap dan akan diambil pada esok hari. Karena setelah dipasang kita harus nunggu selama semalam. Dan kebetulan bapaknya udah masang kemarin malam, sekarang kita mau cek yang udah dipasang. Sebelah mana, Pak? Sebelah sana. Sana ya. Lobster batu merupakan salah satu komoditas laut yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hewan yang masuk ke dalam keluarga udang-udangan ini memiliki nilai jual hingga Rp250.000 per kilogramnya. Belakang batu. Belakang batu ini ya? Oh ini, tuh Pak, ada lobsternya tuh Pak. Ya. Wow. Ah, rezeki anak soleh. Wah, gede Pak lobsternya. Kita lepas dulu ya. Aman nih nggak ini? Aman. Oke. Wow. Wih, gede Pak lobsternya Pak, keren. Nah, ini nih lobster yang berhasil kita tangkap. Nah, lobster ini ternyata yang banyak di pantai ini adalah jenis lobster batu. Bisa dilihat cangkangnya keras banget. Makanya kenapa dia disebut lobster batu. Seperti jenis-jenis lobster yang lain, lobster batu memiliki mata majemuk dan 2 pasang antena panjang. Krustasea ini juga memiliki 5 pasang kaki yang berfungsi sebagai penjepit dan untuk bergerak. Ya, dapat lagi nih, Jen. Wow, mantap Pak. Widih. Banyak dapatnya. Wow, beruntung banget ya Pak, kita dapat lobster semua. Ya. Kalau saya minta sedikit gitu buat diolah di camper van, boleh nggak Pak? Boleh. Boleh ya, mantap. Karena udah gelap juga, saya mau langsung bawa lobster ini buat diolah di camper van. Ikuti jejak saya, Jejak petualang. Oke. Wow. Wih, Pak, lobsternya Pak, keren. Kembali menuju lokasi camping, lobster hasil pencarian akan segera saya masak bersama teman dan keluarga. Nah, udah ready semua nih. Lobster yang udah saya tangkap tadi, sekarang mau saya olah menjadi lobster panggang. Nih lobsternya masih fresh loh Om, masih hidup nih. Mantap. Baru banget nangkep. Om, ini aku panggang dulu ya. Oke. Bikin kopi dulu, Jen ya. Oke Om, siap. Selesaiin lah. Siap. Tunggu aja Om. Wah, barangnya juga udah siap nih. Nah, spesialnya lobster ini diolah gini aja, meskipun nggak dikasih bumbu, nanti hasilnya pasti enak. Udah mateng nih,
lobsternya. Setelah lobsternya matang, giliran rotinya yang naik ke panggangan. Nah, yang ditunggu-tunggu udah mateng nih. Tinggal kita nikmatin bersama aja. Adek, Om, udah mateng nih. Yuk makan yuk. Nih ada roti, ada apel. Oh iya, manis rasanya ya Om ya. Jadi dagingnya itu berserat banget. Rasanya manis. Meskipun nggak pakai bumbu nih, enak banget rasanya. Tuh. Selain rasa manis, aroma asap hasil panggangan tadi menambah nikmat lobster yang saya makan ini. Petualangan saya di Pantai Modangan memberikan keseruan yang luar biasa. Setelah ini saya akan lanjut untuk mengeksplor keindahan dan keseruan lainnya yang ada di Malang Selatan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Makan lagi yuk, masih ada loh. Puas mengeksplorasi Malang Selatan, sudah waktunya bagi saya untuk menggali keindahan daerah lain. Salah satu yang masih tersembunyi adalah kawasan perbukitan yang disebut Lembah Kera. Jalur no mercy, emang salah satu yang terekstrim ya di sini ya. Sekarang saya sedang berada di Lembah Kera dan saya di sini mau melakukan salah satu olahraga ekstrim yaitu rappelling. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ini menjadi pengalaman pertama saya menuruni tebing. Saya merasa tertantang untuk menggapai dasar dari tebing Lembah Kera ini. Kita udah nyampe lokasi. Nah, sebelum kita memulai kegiatan, kita harus memakai alat-alat ini dulu karena safety comes first. Karena ini pengunci otomatis harus ditahan. Kalau itu bisa diatur. Oke. Oh, gitu. Oke. Ini ya. Ini ya. Oke. Nah, ini saya udah siap-siap mau turun benerannya. Lumayan deg-degan juga ini, memacu adrenalin ya Mas ya. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Lembah Kera terletak di Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Tebing setinggi 50 meter ini memiliki kontur bebatuan kars dengan bermacam tingkat kesulitan. Lembah Kera menjadi spot favorit para pecinta olahraga panjat tebing di Malang sejak tahun 1984. Nah, karena saya baru pertama kali melakukan rappelling ini, makanya saya harus didampingin sama orang yang sudah berpengalaman. Kayak Mas Erik nih. Udah berapa lama Mas mulai rappelling? 6 tahun. Oh, udah 6 tahun, wow. 6 tahun. Mantap. Ini turun belum ada 5 meter. Udah gemeter badan aku. Di atas tadi bilangnya, oh oke lah, berani waktu latihan. Ternyata waktu dicoba langsung beda banget sensasinya. Jalanan masih jauh. Lihat tuh. Lembah Kera dianggap ideal untuk panjat tebing karena struktur medannya yang bervariasi. Misalnya type hang, type hangover, maupun type rope. Jadi selain fokus di sini, tujuan kita melakukan ini, kita juga harus mencari pijakan yang pas.
Batu-batu yang dicari buat pijakan biasanya kayak gimana, Mas? Yang agak keras, dia nggak bergema biasanya. Oh, harus Nggak dicek rontok, dulu ambil gini ya? dicek dulu. Mm-mm. Supaya nggak longsor terus kayak kepleset panik gitu ya, Mas ya? Kemudian ada tekniknya juga, kita harus melebarkan kaki seperti ini supaya lebih balance aja ya, Mas ya? Betul. Konsentrasi mutlak diperlukan ketika menuruni tebing seperti ini. Adrenalin yang terpacu berpadu dengan panorama alam yang memikat, membuat saya pelan tapi pasti bisa menikmati petualangan kali ini. Merasakan udara sejuk khas dataran tinggi di lereng Gunung Selamat. Oke, kita udah turun, kira-kira udah setengah dari tebing. Nah, ini saya nemu ini nih, namanya hanger. Jadi kalau kita nemu hanger dan kita mau istirahat, kita bisa tinggal nyantolin karabiner ke hanger nih untuk menambah safety gitu ya. Oke, jadi kita kalau mau istirahat merasa lebih aman juga. Nih. Ternyata meskipun sama-sama ekstrim sport dan sama-sama main di ketinggian, sensasinya main rappelling ini beda banget sama para layang. Rasa panik sempat melanda ketika tidak ada batu untuk berpijak. Dalam kondisi seperti ini, percaya pada alat mutlak hukumnya. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini ada pijakan lagi di mana, Mas? Nggak ada sampai bawah. Sampai bawah kayak gini terus. Sampai bawah nggak ada. Muter-muter, Mas. Seru banget pengalaman saya pertama kali rappelling. Nah, sebentar lagi saya akan melanjutkan petualangan saya di daerah Malang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih di Jawa Timur, roda camper van saya bergeser menuju wilayah Tapal Kuda, tepatnya ke kota Pasuruan. Aliran Kaliwelang yang bermuara ke Laut Jawa merupakan rumah bagi beraneka flora dan fauna, termasuk berbagai jenis ikan. Bersama nelayan setempat, saya berencana untuk menjaring ikan di muara sungai ini. Jadi jaring yang kita pakai sekarang nih, panjangnya kira-kira 200 meteran ada kali ya. Ini panjang banget dari awal kita udah naruh tadi. Dan sampai sekarang pun masih belum selesai nih, masih banyak nih jaringnya. Berarti dengan semakin banyak, semakin panjang jaringnya, semoga kita dapat ikannya juga semakin banyak. Jadi kita nangkap ikannya di sini dengan cara memutar. Jadi jaringnya ini tadi diputarkan sehingga berbentuk lingkaran. Jadi seolah-olah ikannya kita jebak di tengah. Jaringnya udah habis, sudah terpasang semua. Sekarang kita tinggal tunggu dulu. Setelah itu nanti kita tarik bersama-sama dengan bapak-bapak nelayan ini. Muara sungai yang dangkal dan dasar yang berlumpur, nelayan lokal memiliki trik khusus untuk memancing ikan supaya masuk ke dalam jaring. Nah, uniknya menangkap ikan di sini kita pakai ini nih, alat namanya juglang. Juglang ya, Pak ya? Iya. Jadi fungsinya juglang ini untuk menakuti ikan supaya tergiring ke dalam jaring. Ayo, Den. Kita narik jaring. Oh, udah selesai nih, Pak? Iya.
Saya simpan dulu ya. Ada yang nempel Pak ikannya Pak. Wow. Benar saja, tak perlu menunggu waktu lama, saya segera mendapatkan ikan keting. Dapat ikan pertama kita, ikan pelangi. Tapi kalau di sini julukannya ikan keting. Ini ikan pertama yang kita cari ya Pak ya. Semoga dapat lebih banyak lagi. Nah, ikan keting ini kita nggak boleh sembarangan megangnya, soalnya dia punya patil yang kalau ngenain kita itu selain sakit bisa bikin kita meriang selama seminggu ya Pak ya. Ikan keting merupakan sejenis catfish atau ikan bersungut yang berukuran kecil hingga sedang. Di beberapa daerah, nama ikan keting biasanya diberikan untuk ikan berukuran kecil, sementara yang berukuran lebih besar disebut ikan dukang. Ikan asli dari perairan Indonesia ini merupakan ikan pemakan segala dan bisa tumbuh hingga 20 cm. Ikan keting sangat menyukai perairan lumpur yang keruh dan biasanya hidup berkelompok. Wow, pantas berat ternyata dapat ikan gede banget. Nih yang kita cari dari tadi nih, ikan dukang. Wow, gede banget nih Pak. Ikan dukang ini sama seperti ikan keting. Dia sama bahayanya kalau kena patilnya, cuman kalau orang yang nggak cocok sakitnya bisa lebih dari 1 minggu ya Pak ya. Besar banget lagi. Nah, berhubung jaringnya udah habis, udah selesai kita menjaringnya. Sekarang saatnya kita misahin ikan dari jaring ya Pak ya. Banyak nih. Karena yang megang ikannya udah ahli, udah tiap hari ya Pak ya megang ikan kayak gini, jadi ya aman. Meskipun megang nggak bakal kena patilnya, udah hafal bapaknya. Kalau saya tugasnya makan aja ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, garang asam ikan keting dan dukangnya udah mateng nih. Sekarang tinggal kita nikmatin aja. Di beberapa daerah, ikan keting mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Meski dagingnya terbilang sedikit, ikan ini biasanya diolah jadi makanan yang lezat. Nah, sekarang saya sama Ibu lagi bikin garang asam ikan keting dan dukang. Bumbu untuk memasak garang asam ikan keting sebetulnya cukup sederhana. Udah jadi nih Mbak. Iya, udah lembut ya Bu. Terus dimasukin ke dalam ikan. Dimasukin ke sini ya. Ya, Oke. ya. Nah, udah selesai diurap ikannya, sekarang tinggal ditempatin aja di daun pisang kayak gini nih. Pak, udah siap nih Pak. Nah, setelah garang asamnya dimasukkan ke dalam panci, kita tunggu selama kurang lebih 10 menit sampai benar-benar matang dan siap disantap. Udah nggak sabar nih Pak, barusan masuk padahal. Nah, garang asam ikan keting dan dukangnya udah mateng nih. Sekarang tinggal kita nikmatin aja. Tapi kita nikmatinnya pakai lontong nih. Yuk makan Bu, Pak. Gurih, campur manis dan asam, enak banget ya Bu ya. Ini daging ikannya juga lembut, kemudian
enak banget makannya karena dagingnya nggak ada duri-durinya. Jadi lebih praktis makannya ya. Tak hanya hasil alam, Indonesia juga dikenal akan kekayaan kulinernya. Salah satunya ini nih, garang asam yang cocok banget dipaduin sama ikan dukang dan ikan keting. Ikuti jejak saya, jejak petualang.